kita akan mempersilahkan kepada Pak Aprianto. Ada program yang khusus ya dari KP2KP Kabupaten Tanah Laut dalam hal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif dan lebih banyak berpartisipasi dalam perpajakan ini. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Ibu Nelly. Para pendengar Radio Tuntung Pandang, bahwa kami dari KP2KP Pelahari berkomitmen untuk selalu memberikan informasi kepada para pendengar Radio Tuntung Pandang di Kabupaten Tanah Laut, bahwa pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 ini ada mengadakan program pengungkapan sukarela. Jadi program ini memang sudah ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah ditetapkan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi, pada tanggal Oktober 2021. Di sini memang ada program pengungkapan sukarela yang biasa disingkat dengan PPS atau slogannya itu ungkap saja. Oh iya. Jadi kita mendorong wajib pajak untuk tidak ragu-ragu, iya, tidak ragu-ragu untuk mengungkap secara sukarela ya. Jadi secara sukarela untuk mengungkapkan saja gitu. Jadi ini memang pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang mungkin selama ini belum terpenuhi dengan benar gitu. Jadi memang kita mungkin sudah mengetahui ada mungkin wajib pajak yang patuh, ada yang belum patuh lah. Betul. Ini kita memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela. Nah, pada dasarnya tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang kita ingin adanya kesadaran dari wajib pajak sebelum kami dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan official assessment. Artinya tidak usah dipaksa-paksakan gitu. Iya, harus dari petugas KP2KP yang harus turun ke lapangan dulu apa gitu ya, baru terungkap ya. Nah, jadi ini ungkapan secara sukarela gitu ya Pak. Iya. Program ini dilaksanakan mulai kapan Pak? Jadi program ini hanya 6 bulan Bu. Jadi mungkin para pendengar Radio Tuntung Pandang pernah mengikuti dulu adanya tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, ini merupakan program lanjutan. Oh iya. Jadi program lanjutan jangka waktunya hanya 6 bulan. Dimulai sekarang Januari 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Cukup singkat ya? Cukup singkat. Seperti halnya dulu pengampunan pajak itu juga ada batas waktunya. Di sini juga ada batas waktunya. Makanya kami mendorong ke masyarakat wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Mumpung ada kesempatan. Ayo mari beramai-ramai kita ungkap saja. Gitu. Ungkap saja. Memang kalau ada yang masih salah kita ungkapkan. Iya. Karena ketika kita secara sukarela untuk mengungkapkan akan memperingan tugas-tugas dari KP2KP mungkin ya Pak ya. Yang kedua mungkin kita akan lebih mudah untuk berkoordinasi dan berkonsultasi gitu ya masalah apa-apa yang menjadi ranah dari perpajakan ini. Pak, kenapa jadi 6 bulan aja Pak? Kalau misalnya gitu ya. Siapa tahu nanti masyarakat kita kan karena ada kesibukan, ada dan lain sebagainya gitu ya. Dalam jangka waktu 6 bulan tidak sempat nih untuk mengungkapkan ini. Kenapa tidak berpanjang ada 1 tahun atau gimana gitu? Jadi memang ini sudah dirumuskan, jadi sudah dirumuskan oleh pemerintah. Dari pusat ya Pak? Dari pusat. Waktu 6 bulan itu waktu yang cukup, karena proses untuk pengungkapannya kita menggunakan asas kesederhanaan. Jadi memang program ini sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang jelas, mudah dan bisa dilakukan secara online. Gitu. Oh gitu. Jadi memang kita dorong prosesnya pun secara online. Jadi 24 jam tiap hari dan 7 hari 1 minggu. Kapanpun wajib pajak mau mengungkapkan mengikuti program pengungkapan sukarela ini bisa dimanapun dari manapun bisa. Jadi tidak terbatas harus ke kantor, harus jam kerja, itu tidak. Jadi bisa dilakukan
di rumah dan dimanapun wajib pajak berada. Pada hari-hari libur juga bisa begitu bisa, ya. Gitu. Iya, jadi saking dianggapnya mudah ini ya, sehingga hanya diberikan batas waktu selama 6 bulan begitu Pak ya. Setengah tahun ya. Iya, setengah tahun. Iya. Supaya lawas supaya jadi setengah tahun. Iya, setengah tahun. Kayaknya lama gitu ya. Baik, Pak Aprianto, terkait dengan program pengungkapan sukarela ini tadi, atau yang disingkat dengan PPS, atau yang lebih ngetren dengan panggilan ungkap saja gitu. Bagaimana kebijakan-kebijakan dari KP2KP untuk mendampingi atau untuk menggiring ya masyarakat memasuki kepada program ini gitu? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang ini sebagai tantangan bagi kami karena waktunya memang terbatas. Dimanapun kita harus mensosialisasikan ini. Ya, salah satunya lewat radio. Iya, hari ini ya. Iya, memang langsung kita awal bulan di Januari ini kita langsung ungkap saja program kita yang akan pertama yang akan kita mengawali di Radio Tuntung Pandang ini. Yaitu kita pertama memang sosialisasi ke masyarakat. Kita selalu berupaya untuk sosialisasi ke masyarakat, baik lewat media sosial, lewat radio maupun langsung di kantor KP2KP Pleheri. Jadi kami membuka helpdesk. Jadi helpdesk-nya ada 2, helpdesk tatap muka dan helpdesk online. Dan juga kami selalu mensosialisasikan lewat dinas-dinas dan asosiasi-asosiasi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Ada semacam kayak pertemuan gitu Pak ya, dengan apa misalnya dengan tokoh masyarakat atau mungkin dengan para kepala desa atau dengan pihak-pihak terkait lainnya gitu? Ya, untuk bulan ini kita masih fokus di SKPD dinas dan kita sudah membuka jalur untuk kerjasama bagi asosiasi-asosiasi. Kami buka untuk kesempatan untuk kami memberikan sosialisasi. Jadi selain kami yang mengadakan, apabila memang ada asosiasi-asosiasi masyarakat atau ormas dari masyarakat yang ingin kami mengadakan sosialisasi terkait dengan program pengungkapan sukarela ini, kami buka. Apapun, kapanpun dan dimanapun kami siap untuk menghadiri kalau memang kami diundang untuk dari komunitas-komunitas ormas, untuk itu kami hadir untuk di acaranya mereka. Karena akan lebih enak kalau acaranya itu dibuat oleh masyarakat dan kami bisa menjadi narasumber di dalamnya. Gitu. Bisa berdampingan dengan acara yang lain, gitu, sehingga jadi lebih dekat. Betul. Dan gratis ya Pak ya? Iya, gratis Bu. Tenang aja. Jadi semua pelayanan pajak gratis ya Bu. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jangan sungkan-sungkan kalau memang ada kesulitan konsultasi di KP2KP Pleheri, insya Allah gratis, tidak ada biaya pun. Dan apabila memang Bapak Ibu mengundang kami terkait dengan program pengungkapan sukarela atau asistensi pelaporan SPT tahunan, kami pastikan tidak ada biaya apapun. Oke, baik. Selain dari sosialisasi tadi Pak, kebijakan lainnya yang terkait dengan ungkap saja ini apa aja? Nah, kebijakan lainnya di sini terkait dengan program pengungkapan sukarela ini, kami juga istilahnya memborbardir lewat udara Pak. Jadi kita sudah ada daftar-daftar yang memang menjadi target kami untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Jadi kita juga harus selain radio, tapi juga kita bisa memanfaatkan nomor-nomor telepon yang sudah menjadi database kami, yang kami informasikan lewat via WA ataupun SMS terkait dengan program pengungkapan sukarela ini. Oh begitu. Jadi dikirimin SMS atau WA gitu ya Pak, untuk mengingatkan kembali. Oh begitu. Untuk saatnya untuk bayar Pak ya. Iya, saatnya sebelum melangkah kesempatan lebih, untuk mengikuti program. Sebelum melangkah lebih maju nih Pak, sebenarnya saya sudah ngerti nih Pak, tapi untuk masyarakat lebih tahu Pak, terkait dengan pengungkapan harta nih Pak, harta ini. Jadi masyarakat mungkin masih ada yang mungkin belum mengerti Pak, apakah mungkin
maksud dari sukarela ini semaunya untuk mengungkapkan data-data pengungkapan harta Pak untuk masyarakat nih Pak. Jadi masyarakat jadi mungkin ada yang punya ini tapi dia tidak daftarkan ya. Ini yang biasanya yang menjadi kendala kan Pak ya di KPKP. Jadi bisa dijelaskan Pak untuk masyarakat Pak. Iya, jadi memang program pengungkapan sukarela ini ada 2 kebijakan. Jadi memang ada 2 sasaran yang ingin dicapai dari program pengungkapan sukarela. Yang pertama, kebijakan pertama ini terkait dengan para wajib pajak yang dulunya sudah mengikuti tax amnesty. Jadi baik wajib pajak orang pribadi atau badan yang dulunya sudah ikut tax amnesty. Ini sasaran pertama. Jadi bagi wajib pajak yang dulu ikut tax amnesty dan merasa waktu ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut masih ada harta yang belum dilaporkan. Istilahnya ikut tax amnesty setengah-setengah. Ya itu Pak. Atau misalnya baru memiliki boleh ya berarti. Jadi yang pertama yang memang harta yang lama, harta sampai 2015 yang dulu ikut tax amnesty belum diungkapkan seluruhnya. Jadi silahkan untuk mengikuti program ini untuk kebijakan pertama. Ada kebijakan kedua. Kebijakan kedua ini yang seperti Ibu Nelly sampaikan, ada yang mungkin harta-harta baru yang baru dimiliki belum dilaporkan. Jadi belum melaporkan penghasilannya, belum melaporkan hartanya. Silahkan untuk ikut kebijakan kedua. Jadi kebijakan kedua ini hanya khusus pesertanya wajib pajak orang pribadi ya Bu. Nah ini memang ada sasarannya. Kalau untuk kebijakan 2 ini wajib pajak orang pribadi dan harta yang diungkap itu harta yang diperoleh tahun 2016 sampai 2020. Ya, jadi memang segmennya ada berbeda. Ada kebijakan 1, ada kebijakan 2 gitu. Ya, jadi bagi masyarakat ya jangan sampai salah paham ya Pak ya. Karena masyarakat itu kalau dengar sukarela Pak, jadi semaunya asa ada ulune ya untuk mengungkapkan. Jadi hal ini yang mungkin harus kita tekankan Pak ya, bukan berarti seperti itu, tetapi memang harus kesadarannya untuk melaporkan ya. Silakan Bu Nelly. Iya, baik Pak. Jadi berkaitan tadi dengan sukarela, tapi meskipun sukarela tentu KP2KP punya perhitungan-perhitungan tersendiri. Ada aturannya begitu ya Pak ya. Nah, ini perlu juga diketahui oleh masyarakat. Nah, seperti apa nih Pak penghitungannya? Harta kekayaan kita itu yang seperti apa yang menjadi objek pajak itu seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi memang pajak itu memang harus didasarkan dengan undang-undang dengan aturan. Di undang-undang ini diatur terkait dengan tarif. Jadi tarif berapa sih kalau kita ikut program pengungkapan sukarela? Jadi ada 2 tarif, ada tarif untuk kebijakan pertama. Tadi kebijakan pertama untuk wajib pajak yang ikut TA. Jadi ada tarif itu 11% untuk mendeklarasikan hartanya luar negeri. Jadi bagi wajib pajak yang punya harta di luar negeri yang belum diungkapkan, misalnya Ibu Nelly punya apartemen kandang ayam di Brazil, kandang ayam di Brazil ya. Benar Pak. Jadi ada harta yang belum diungkapkan di luar negeri, silahkan diungkapkan. Nah itu tarifnya 11%, terus 8% untuk repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kita mendorong wajib pajak yang punya harta di luar negeri untuk dipindahkan ke Indonesia. Nah itu dengan makanya mendapatkan tarif lebih rendah yaitu 8%. Dan juga mendeklarasikan hartanya di dalam negeri. Misalnya saya punya tabungan di luar negeri dulu, saya lapornya 500 juta, ternyata hartanya tabungannya 2 miliar, ya silakan dilaporkan harta tabungan yang di dalam negeri. Nah itu tarifnya 8% dan 6% untuk harta luar negeri maupun dalam negeri yang diinvestasikan di surat berharga nasional. Jadi kalau kita pengen tarif yang lebih rendah, selain kita mengungkapkan, juga kita investasikan. Investasikan kemana? Ke surat berharga nasional, SBN. Jadi adanya biasanya pemerintah mengeluarkan ORI atau apalah, nanti bisa dibelikan ke ORI dan lain-lain. Dan ataupun ke industri energi terbarukan. Jadi kita menaruh modal atau membuat usaha baru di industri energi terbarukan. Nah ini kita mendorong sebenarnya untuk mendorong masyarakat juga
berpartisipasi dalam hal industri di energi yang terbarukan. Nah, ada lagi terkait dengan kebijakan 2. Ada tarifnya, memang kebijakan 2 ini lebih tinggi karena berbeda kalau yang tarif kebijakan 1 karena wajib pajaknya dulu sudah ikut tax amnesty. Di kebijakan 2 ini untuk wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan, tarifnya ada 18%, 14%, dan 12%. Jadi memang sesuai dengan karakteristik harta yang diungkapkan tersebut. 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri, dan 12% untuk harta luar negeri yang diinvestasikan, harta luar negeri dan dalam negeri yang diinvestasikan di SBN dan industri energi terbarukan. Begitu, Bu. Oke, Pak. Tadi kan berbicaranya masalah harta dan investasi, kemudian juga tabungan kita yang ada di luar negeri gitu ya. Iya. Nah, ada semacam kekhawatiran nih mungkin Pak dari pihak wajib pajak kita ya. Untuk kenapa sih, kan dulu mungkin ada anggapan ya, kenapa kita menyimpan hartanya itu ke luar negeri gitu ya. Iya. Iya, karena mungkin ada sebuah ketidakmengertian mungkin dari masyarakat ya, bahwa bila di dalam negeri akan menjadi sorotan gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Kemungkinan seperti ini Pak. Iya, jadi pada dasarnya memang tidak semua wajib pajak ingin membayar pajak. Ya, itu memang sudah dimanapun di negara pun itu sudah pajak itu sudah jadi momok gitu. Nah, tapi pada dasarnya untuk sekarang Direktorat Jenderal Pajak sudah menerima banyak data. Banyak data baik dari perbankan, dari pihak instansi BPN dan lain-lain, sehingga database para wajib pajak sebenarnya sudah diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh begitu. Iya. Berarti ada dong data kamu versi. jadi untuk tabungan yang di luar negeri, kita dari semua negara di dunia sudah menyepakati untuk kita ingin menghindari wajib pajak yang mengelak dari perpajakan. Makanya negara-negara sudah sepakat untuk melakukan pertukaran data. Oh iya. Jadi pertukaran data ini secara otomatis data perbankan, data keuangan itu sudah dipertukarkan antar negara. Begitu juga di dalam negeri. Iya. Di dalam negeri kita tahun 2019 sudah kita mulai dengan adanya laporan dari perbankan. Jadi kita sudah mengetahui tabungannya pian-pian, Bapak Ibu wajib pajak. Jadi secara otomatis sudah Direktorat Jenderal Pajak sudah mendapatkan datanya. Tinggal sekarang bagaimana kesadaran wajib pajak untuk mengungkapkan gitu. Jadi sudah kita mendorong bagaimana wajib pajak mengungkapkan. Jadi semakin ke depan memang negara ini ingin menjadi negara maju. Negara maju ditandai dengan transparansi. Nah, transparansi ini ya transparansi kita terkait dengan keuangan, aset dan lain-lain. Iya betul. Gitu, dan salah satu indikatornya juga adalah partisipasi masyarakat ya, Pak. Iya, warga negara Indonesia. Salah satunya juga yang penting adalah partisipasi di bidang perpajakan. Karena bagaimanapun juga ya hasil pajak inilah yang akan membiayai pembangunan di negara kita. Jadi istilahnya kita gotong royong. Ya, semakin banyak yang gotong berarti semakin ringan. Betul sekali. Iya. Oke, itu ya para pendengar Radio Tuntung Pandang FM, khususnya sahabat inspirasi pagi hari ini ya. Jadi Anda yang menjadi wajib pajak ya, yang merasa wajib pajak atau ada harta benda Anda yang belum terlaporkan ya, untuk segera dilaporkan. Mengingat jangka waktu yang diberikan oleh KP2KP cukup terbatas ya, hanya setengah tahun ya. Iya. Hanya selama 6 bulan begitu ya. 6 bulan. Iya. Ini adalah dalam rangka pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat atas kesadaran sendiri ya untuk melaporkan objek pajaknya. Padahal sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Prianto bahwa sebenarnya Direktorat Pajak sudah mempunyai data-data kita gitu ya. Betul. Seandainya begitu ya, Direktorat Pajak atau orang-orang pajak ingin langsung turun ya
mengeksekusi. Habis dah ya. Iya, mengeksekusi ya, tapi karena negara kita adalah negara yang penuh dengan kekeluargaan tuh ya, jadi kita jadi masih ada kesempatan memberikan, ya, iya, memberikan Iya. kesukarelaan. Jadi betul sekali. kita Kecuali himbau. bank sendiri ya, punya bank sendiri mungkin nggak bisa dilihat datanya ya. Oh iya, bank yang tersimpan. Bang Nelly mungkin. Iya, Bang Peri loh. Kalau saya kan Mbak gitu. Iya, Bang Peri. Kalau disimpan di Bang Peri jadi ketahuan. Bang Prianto juga kita ya, sama Bang Muhammad Anwar. Iya, dan tidak dapat dipungkiri ya, apa ya, kesadaran wajib pajak ini patut juga diapresiasi Pak ya. Untuk karena dari masyarakat inilah apa ya, merupakan fondasi utama mungkin dalam kita membangun daerah, membangun negara. Jadi untuk tanah laut sendiri ataupun juga skop dari wilayah dari KP2KP sendiri Pak, bagaimana untuk tahun 2020-2021, apakah meningkat, apakah menurun Pak untuk saat ini? Jadi terima kasih saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan para pendengar Radio Tuntung Padang. Alhamdulillah untuk tahun 2021 setelah mungkin 12 tahun Direktorat Jenderal Pajak bisa memenuhi 100% target penerimaan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah udah 12 tahun sejak 2008 kami dari Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi target yang diberikan pemerintah sebesar 100% dari penerimaan pajak. Dan kami ucapkan terima kasih ke masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan mungkin para pendengar Radio Tuntung Pandang yang telah berpartisipasi dalam hal pembayaran pajak, dan kami memohon untuk tahun 2 tahun berikutnya bisa lebih aktif, lebih berperan lagi, karena semuanya nanti kembali ke masyarakat untuk pembangunan. Jadi kalau kita pengen lebih maju, uang untuk bangunnya lebih banyak, nah bayar pajaknya lebih banyak. Karena uangnya harus lebih tinggi. Iya, kesadarannya lebih tinggi karena kualitas yang baik harus lebih baik kualitas pajaknya juga Pak ya. Iya, jadi kalau kita ingin pada dasarnya pemerintah ingin kita banyak membangun, berarti sumbernya ya sumber utama yang mandiri, bangsa kita pengen mandiri ya dari perpajakan. Karena kita juga nggak ingin kita membangun dari hutang. Betul. Salah satu utama yang harus kita tingkatkan ya dari perpajakan, baik perpajakan pusat maupun perpajakan daerah. Jadi ya memperkecil hutang kita. Jadi semakin banyak yang kita terima dari masyarakat, maka akan kembali ke masyarakat juga untuk pembangunan. Kita ingin bangun lebih banyak, ya berarti kita harus iurannya, istilahnya pajak itu kan iurannya berarti lebih pajak gitu. Memang iuran ini ada aturannya, siapa yang dikenakan, siapa yang tidak. Jadi karena ini pajak juga harus adil, jadi ya bagi yang dikenakan yang memang mempunyai kelebihan penghasilan yang lebih dibanding yang lain. Iya, gitu. betul. Minjer utang koar-koar ya. Iya. Minjer utang koar-koar, tapi kalau bayar pajaknya biasa, di bawah biasa. enggak luar biasa. Minjer utangnya koar-koar. Iya. Baik, Pak Anwar, Pak Prianto, Pak Anwar, berkaitan tadi kita kembali ke PPS tadi ya Pak. Dalam hal program ini gitu ya, para wajib pajak kita yang mengikuti program ini. Nah, apa nih Pak manfaat khusus bagi mereka? Apakah nanti akan ada reward atau ada penghargaan atau ada apa lainnya begitu? Dan manfaat-manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak. Silahkan Pak Aprianto atau Pak Anwar. Baik. Terima kasih sebelumnya Bunda Nelly. Yang pasti untuk wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan 1 maupun kebijakan 2 terdapat beberapa manfaat. Untuk kebijakan yang pertama yaitu tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 berdasarkan Undang-Undang Tax Amnesty. Dan untuk kebijakan 2 sendiri tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap, baik itu untuk pajak penghasilan orang pribadi, PPh Potput maupun PPN, kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Dan untuk kebijakan yang pertama dan kedua ini yang pasti adalah perlindungan data. Jadi untuk data atau informasi yang tadi diungkap
beserta dengan Jangan khawatir, lampirannya, gitu ya, jangan khawatir. Ya, hartanya Pak Anwar gak akan saya tahu. Gak akan dipublish ke media sosial atau media online lainnya. Nah, pasti ini adalah dan langsung diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan sendiri. Jadi yang pihak-pihak lain tadi yang tidak berkepentingan tidak akan mengetahui data-data tersebut. Oke. Apakah juga keuntungan lain ya, tadi kan ya keuntungan dari perlindungan data, kemudian tadi seperti yang Ulun sampaikan tadi ada apresiasi ya. Iya, ada apresiasi ada reward mungkin gitu ya. Bagi ini untuk mungkin beberapa tahun ini ada yang taat banget gitu loh. Iya, ternyata setelah diungkap gitu ya, ternyata banyak banget. Jadi memang yang pertama kita menyadari bahwa di Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak itu diatur, Bu. Jadi Bunda Nelly dan Bang Heri diatur apabila memang wajib pajak tidak mengungkap secara seluruhnya, itu ada sanksi yang lebih besar. Iya, sangat menakutkan nih kita nggak makanya ini kita nggak ingin kita mendapatkan sanksi yang lebih besar, yaitu sanksi kalau Undang-Undang TA dulu kalau kita nggak ikut mengungkapkan semua sanksinya 200%. Nah itu memang sangat memberatkan wajib pajak. Makanya dengan adanya program pengungkapan sukarela ini yaitu tidak dikenakan sanksi tersebut. Kalau sudah kita ungkapkan semuanya dengan sejujur semuanya juga ya Pak ya. Iya. Harus ada kejujuran ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua ya ini yang tadi disampaikan Pak Anwar ini terkait dengan tidak diterbitkan ketetapan pajak, itu tidak dilakukan pemeriksaan. Makanya Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan pemeriksaan, kita juga ingin partisipasi dari wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela terlebih dahulu gitu. Jadi ini untuk menghindarkan dilakukannya pemeriksaan pajak gitu. Karena kalau sudah dilakukan pemeriksaan pajak nanti tarifnya akan berbeda. Jadi ini apresiasinya berupa memang perbedaan tarif. Tarifnya pasti lebih lebih kalau sudah kalau ikut di pemeriksaan pasti akan lebih tinggi dibandingkan kita mengikuti program secara sukarela gitu ya. Program secara sukarela ini keuntungannya akan menikmati tarif yang lebih rendah jadi kita harus kalau orang ekonomi atau orang dagang harus hitung-hitung betul dong. 2% aja lu udah lumayan. Dari misalnya 2% dari 5M gitu ya. Apa nih Bang Weri ini ketawa udah ngitung sambil ngitung kalkulator sambil ngitung dari luar negeri itu Pak, yang luar negeri yang kemarin tidak terlaporkan. Cek rekan dengar Pak, cek rekan dengar kemarin bergabung Pak. Dan juga memang perlindungan data ini di sini kita keuntungan dari wajib pajak juga kita tidak akan mempermasalahkan dari sumber-sumber wajib pajaknya dari mana, karena kalau diperiksa pasti akan ditanya ini uangnya dari mana gitu ya. Ini penghasilan pekerjaannya apa. Masa Bu Nelly cuman seorang ASN PNS dengan masa kerja 38 tahun punya apartemen mewah nih. Dari mana lo dapat gitu ya. Jadi ini bagi kami nanti bagi wajib pajak apapun yang diungkapkan itu tidak akan menjadi sebagai dasar penyidikan atau penuntutan pidana oleh wajib pajak. Makanya ini memang kesempatan wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Jadi batas melaporkan, kemudian kita memenuhi kewajiban sudah gitu Pak ya. Sudah gitu. Jadi tidak ada keterusannya atau penolakan ke belakang gitu ya. Jadi penting sekali ikut ini dan sangat menguntungkan. Hari ini kita harus daftar Ibu. Itu tadi saya ditulis ya sudah ya. Jadi kita biar menatap masa depan ini dengan lega gitu. Dan kita juga kalau memang orang-orang yang punya kesadaran menjadi warga negara Indonesia dan sudah merasakan betul bagaimana pembangunan di negara kita ini dibiayai
dengan dana-dana dari hasil pajak ya, kita akan lebih tenang gitu ya Pak ya. Kita akan lebih tenang dalam melakukan usaha, dalam melakukan pekerjaan kita dan dalam menyimpan investasi kita gitu. Betul ya. Sekali, ketika ya aset-aset kita itu memang sudah kita bayarkan kewajibannya ya. Salah satunya adalah tentang pajak. Nah, jadi sekali lagi nih kami himbau ya kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut, para pendengar setia Tuntung Panang FM, sahabat inspirasi ya, untuk mengingat-ingat kembali nih ya, adakah aset-aset kita yang belum yang kemarin belum terungkap gitu ya. Nah, kesempatan asetnya biasanya sampai gak diingat kayak apalagi Pak kebanyakan artinya tuh ya. Iya betul, kebanyakan. Bu Nelly nih. Iya itu ya. Iya betul sekali. Jadi bagi rekan dengar ya yang mungkin masih punya objek-objek pajak yang mungkin belum didaftarkan, jadi saatnya lah untuk bisa masuk ke PPS ini Pak ya. Dan itu nanti kalau masuk sini tidak ada konsekuensi yang mungkin bisa berisiko bagi kita kalau tidak ada pengungkapan tadi tersebut ya. Iya. Itu tadi yang dikhawatirkannya tadi di sekali. Awal tadi ada masyarakat kita yang khawatir nih kalau kita ungkap nih jangan-jangan gitu ya. Iya, jangan-jangan ini wah nanti akan menjadi satu permasalahan. Jadi jangan khawatir ya. Itu sudah terjawab ya tadi bahwa ketika Anda mengikuti program PPS atau ungkap saja ini, maka setelah lapor ungkap saja memenuhi kewajiban pajaknya, udah selesai itu ya. Ketimbang nanti ketika waktu toleransi dari PPS ini udah selesai, maka akan diterbitkan apa tadi Pak, kebijakan atau ketetapan pajak ya. Iya. Nah, itu akan lebih berbahaya lagi, nanti akan dicari asal usul dari aset tersebut gitu ya. Kemudian penggunaan, nah dari kapan sampai kapan gitu kan dikalikan nih. Iya, ternyata dari tahun ya sampai tahun sekarang berapa bayar gitu ya. Setelah dikalikan, wah luar biasa ternyata. Ngumpul ya Bu ya. Ngumpul ya. Iya, baik. Oke, Pak Aprianto dan Pak Anwar, ini untuk lebih memberikan pemahaman ya kepada para pendengar kita ya, Pak sahabat Tuntung Panang FM, sahabat inspirasi kita, agar mereka benar-benar terinspirasi untuk melakukan pembayaran pajak, untuk melakukan pelaporan terhadap objek-objek yang mereka miliki gitu ya, terhadap pajak ini bagaimana nih Pak ilustrasi atau statementnya nih untuk masyarakat kita biar lebih mudah ya masyarakat. Lebih terbuka lagi gitu ya. Oke, baik, dari gambaran yang tadi kita kasih ilustrasinya agar para pendengar radio Tuntung Pandang lebih memahami program ini. Nah, untuk yang kebijakan yang pertama tadi adalah diperuntukkan bagi orang pribadi maupun badan yang telah mengikuti tax amnesty. Jadi apabila wajib pajak OP maupun badan ini tidak mengikuti tax amnesty, jadi gagal di kebijakan pertama ini. Bagi WPOP maupun badan yang mengikuti tax amnesty pada tahun 2015, mesti terdapat sebuah misalkan nih rumah di dalam negeri seperti Bu Nelly yang tadi apartemen tadi tidak diungkapkan pada saat PA, misalkan nilainya tadi 2 miliar tuh. Untuk menghindari pengenaan sanksi undang-undang tax amnesty, Ibu Nelly ini mengikuti PPS. Ibu Nelly mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada surat berharga. Jadi untuk pembayarannya PPh final dengan tarif 8%, yaitu 8% dengan nilainya 160 juta. 160 juta ini didapat dari 8% dikali 2 miliar yang harta Ibu Nelly yang tadi. Penetapan harga yang 2 miliar ini dari mana nih Mas? Baik, untuk penetapan sendiri yang kalau dialihkan ke, nah ini untuk beberapa harta yang ada di wilayah NKRI misalkan 6% ketentuan investasi. Untuk pedoman nilai harta pada kebijakan satu nih, ada beberapa nih Ibu, saya jabarkan aja ya. Ada nilai nominal untuk kas atau setara kas, ya
NJOP untuk tanah dan atau bangunan, dan NJKP untuk kendaraan bermotor. Jadi Ibu Nelly tadi misalkan memiliki rumah yang 2 miliar tadi, jadi pedoman nilai hartanya tadi berdasarkan NJOP untuk tanah dan atau bangunan. Oh iya. Selanjutnya adalah nilai yang dipublis oleh PT Antam apabila untuk WP yang punya emas dan perak. Mas Peri. Iya. Nilainya berapa ya dari Mas? Anda? Mas. Apabila yang punya saham nih, nilai yang dipublis oleh PT BII Bursa Efek Indonesia. Oh begitu. Ini misal begini, yang kita berbicara 2 miliar tadi ya. Ini misalnya apartemen saya waktu tahun 2015 saya beli dengan harga 2 miliar gitu ya. Ada surat pembeliannya gitu ya, harga 2 miliar. Nah, kemudian saya laporkan pada tahun 2022 ya, 2022. Apakah masih tetap berada pada 2 miliar atau nanti dia akan mengikuti harga pada saat ini gitu? Jadi untuk kebijakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut maupun para pendengar Tuntung Pandang, kita memakai dasar nilai waktu tahun 2015. Wah, bagus. Langsung bagus Pak, bagus. Anak lebih kecil. Kadang kalau ngikutin harga emas ya. Karena kita ungkap waktu TA ini kan yang untuk kebijakan 1 untuk khusus yang ikut TA. Jadi ikut TA Bapak Ibu yang dulunya ikut TA dulu sudah mengungkapkan. Dasar mengungkapkannya tersebut hanya harta kita di akhir Desember 2015. Nilainya pun sama seperti di akhir tahun 2015. Makanya di sini untuk kebijakan 1 kita acuannya yaitu harga di akhir tahun 2015. Kita seumpama punya rumah, kita lihat NJOP-nya berapa rumah tersebut di tahun 2015 kita ikutkan. Nah, jadi itu juga di saat kita kendaraan atau mobil atau motor itu di Samsat pasti udah ada acuannya. Nah, nilai acuannya berapa? Iya, misalnya Robicon saya itu kan nyaman di dalam. Waktu saya beli itu kan 1,8 ya, 1,8. Nah, pada tahun ini gitu ya, seri yang seperti saya itu ternyata 3,5 gitu ya. Tetap dihitungnya yang 1,8 gitu. Nah, jadi dihitungnya di akhir tahun 2015 itu berapa? Berbeda waktu untuk kebijakan 2. Ini dia nih. Kebijakan 2 yaitu memang kita memakai nilai perolehan. Karena kebijakan 2 ini kan harta yang kita peroleh di 2016 sampai 2020. Sesudah 2015 ya. 2015. Kita pasti masih ingat lah, Bu. Kita beli apa di 2016 harganya berapa masih ingat, 2017 masih ingat. Tapi ada tuh yang nggak ingat Pak, saking banyaknya gitu saya ya. Karena mungkin tambahannya semakin banyak. Semakin banyak dan ini kan gitu. Kita kasihkan ke anak, gitu ya, ke cucu gitu. Lupa kita ya gitu, lupa kita. Jadi bagi masyarakat untuk kebijakan 2 kalau kita tidak ingat harga perolehannya, maka dihitung harga nilai pasar wajarnya di tahun 2020 untuk kebijakan 2. Jadi kita harus membedakan ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Khusus untuk kebijakan 2 memang nanti sesuai dengan nilai perolehan. Kita beli tahun 2017 ya, harga tahun 2017 itu berapa. Tapi kalau kita tidak mengetahui, supaya kita karena terlalu banyaknya ini lupa, dah kita kasihkan ke siapa juga lupa. Nah, ini kita memakai nilai wajarnya. Jadi nilai wajar harta sejenis. Jadi supaya beli Alphard ya kita patokannya Alphard. Untuk tahun seri berapa ini, tahun seri ini apa berapa? Gitu ya. Sekarang tahun 2020 harganya berapa? Ikutin pasar Pak ya. Ikuti pasar. Terhadap penaksiran ini ada tim penaksirnya nggak Pak? Atau dasarnya apa gitu untuk penaksiran? Tadi kan mengikuti harga sewajarnya gitu ya. Jadi, harga sewajarnya kan masih ngambang juga. Kalau memang lebih pasti itu silahkan untuk menggunakan tim penilai. Jadi ada kantor jasa penilai biasanya untuk barang-barang yang tidak bisa kita lakukan penilaian atau tidak bisa kita
cari patokannya. Nah, maka kita bisa kayak barang seni itu iya, kita iya, juga iya. ada orang lihat gambar ini, wah ini kalau nggak apa-apa nih, nggak apa-apa katanya. Ini 1 juta padahal itu harganya 100 juta. Betul. Jadi itu untuk barang-barang yang tidak ada acuannya, kita melakukan penilaian menggunakan kantor jasa penilai. Bisa Bapak Ibu wajib pajak bisa menggunakan kantor jasa penilai untuk mengetahui nilainya. Tapi kalau kita yakin bahwa nilai itu kita ada acuannya, kita pakai nilai acuan. Oke, Gitu. atau mungkin begini, ketika saya membuat gedung futsal saya kemarin gitu ya, yang tingkat 3 itu, rubuh ya. iya. Di mana nih ya Bang Ferry ya? Saya nggak pernah lihat juga Pak. Iya, nggak ada yang tingkat 3 ya. Jadi karena kita membangun sendiri gitu ya Mas ya, membangun sendiri, berarti kan uang yang kita bangunkan harga secara keseluruhan mungkin tidak terhitung secara jelas, gitu kan ya. Nah, kadang nanti tukang kan minta tambah ya. Ya, tambah misalnya semen kurang 50 juta. Nah, sekarang 100 juta gitu. Nah, seperti itu. Itu tadi yang perlu dengan tim penaksirannya tadi ya, Pak ya. Iya. Nah, lalu Tanah Laut sendiri punya nggak tim ini gitu? Nah, kita kalau Tanah Laut kita belum survei ya Bu, untuk kantor jasa penilainya. Jadi bisa juga menggunakan memang penilai-penilai yang dimiliki oleh pemerintah. Di kami di kantor pajak juga ada penilai, maksudnya ada memang profesi penilai memang untuk melakukan penilaian. Jadi memang kalau memang dirasa perlu dan memang bisa meminta bantuan untuk melakukan penilaian dari harta yang dimiliki, atau bisa juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu juga ada tim penilainya. Atau kita kalau umpama bangunan, kita bisa melihat ada standar nilai bangunan. Jadi tiap tahun ada biasanya pemerintah itu mengeluarkan nilai standar bangunan. Jadi kalau kita bangunan 1 meter standarnya 2 juta ya berarti 1 meter 2 juta. Nanti tinggal dikalikan berapa luasnya gitu. Survei harga juga dulu ya bagi mungkin tim itu tugasnya survei harga ya. Secara global, secara global seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir ya bagi sahabat inspirasi bahwa apapun objek pajak yang Anda miliki gitu ya, silahkan dilaporkan, nanti akan diberikan kewenangan atau kewajiban dari yang ditaksir ya oleh kantor pajak sendiri. Jadi jangan khawatir ya, tadi ada banyak sekali keuntungan yang dapat Anda peroleh ketika Anda menggunakan kesempatan ungkap saja ini ya. Jadi yang berlaku selama 6 bulan. Terakhir nanti pada bulan Juni ya. Nah, Juni 2022 ya. Masih banyak waktu ya. Iya, tapi jangan dianggap masih banyaknya gitu ya. Nah, gitu. Masih banyak waktu. Nanti lewat. Iya, nanti ternyata lewat. Juni ya Pak. Iya, baru ingat. Habis ini habis puasa Ramadan, nanti Lebaran. Tahu-tahu udah Juni. Oke. Iya, saya mohon izin Pak ya, mohon maaf kalau saya salah ya Pak ya. Saya ingin bertanya nih Pak, mungkin bagi masyarakat juga. Terlepas dari alasannya Pak, apakah boleh Pak mungkin dari wajib pajak ini surat permohonan keberatan pajak Pak? Saya pengen tanya aja nih Pak, mungkin bisa mengajukan ke KP2KP itu surat permohonan keberatan pajak Pak. Jadi kadang masyarakat ada juga seperti itu Pak, bilangnya begini pajak ini sih ini begini, aduh ini kan biasanya Pak. Jadi apakah boleh gitu Pak? Dan terlepas dari berbagai alasannya Pak ya, silakan Pak. Iya, terima kasih ini sekaligus untuk kita memberikan sosialisasi ke wajib pajak. Jadi istilah di kami kalau untuk keberatan itu dilakukan oleh wajib pajak yang sudah diperiksa. Jadi kalau sudah diperiksa, ditetapkan oleh dari Direktorat Jenderal Pajak, nanti wajib pajak merasa ini kalau ditetapkan terlalu besar, nah, ini boleh melakukan keberatan. Keberatan kalau nanti keberatannya ditolak masih bisa melakukan banding sampai nanti di Pengadilan Pajak dan di Mahkamah Agung. Itu bisa masih diberi kesempatan kepada merupakan hak wajib pajak untuk melakukan keberatan ataupun banding. Itu bagi memang produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan. Namun ini wajib pajak juga selain itu bisa namanya meminta pengurangan.
Jadi ini kalau ya. jadi istilahnya di kami pengurangan pada dasarnya kewajiban perpajakan itu self assessment. Wajib pajak hanya menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Nah, kalau memang wajib pajak merasa tahun ini omset saya turun nih, nggak kayak biasanya. Biasanya saya misalnya membayar 2 juta tiap bulan, ini turun nih, kayaknya kalau saya bayar 2 juta nggak pas ini, karena omset saya turun gitu lah. Ini silakan wajib pajak bisa mengajukan pengurangan. Jadi pengurangan PPh pasal 25 yang biasanya selama 2 juta bisa kita mengajukan pengurangan. Jadi memang itu hak wajib pajak. Nanti dari kantor pajak akan menilai benar nggak alasannya. Jangan-jangan bilang turun tapi sebenarnya naik nih. Waletnya kada besarang. Waletnya nggak besarang ya. Jadi ya nggak besarang. Padahal panen terus ya. Teknis prosedurnya Pak bagaimana Pak? Dalam teknis prosedurnya nanti wajib pajak bisa mengajukan surat pengurangan. Jadi surat pengurangan. Jadi surat pengurangan pajak. Jadi surat pengurangan pembayaran pajaknya. Kalau lewat pos bisa, nanti ke KPP di Banjarbaru. Gitu. Jadi kalau di kami nanti kita konsultasi, kita pandu untuk pengisiannya, tapi nanti kita tinggal diposkan atau dikirim ke KPP Pratama Banjarbaru. Begitu. Iya, kalau selama ini mungkin banyak ya Pak yang mengajukan keberatan tadi, keberatan dengan besaran ya, karena kebesaran gitu ya, pajak yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana misalnya kalau keberatan karena terlalu sedikit pajaknya? Pernah terjadi nggak nih Pak? Jarang Bu. Paling berdiam Bu. Pak Wery, kalau ya seperti halnya Bu, kalau kita suruh bayar kemahalan pasti kita protes Bu. Tapi kalau kita dikasih harga murah, diam. Iya, kita berharap nih ya masyarakat kita yang memang merasa mungkin ini misalnya jadi kalau memang merasa wajib pajak selama ini memang membayar pajaknya kurang, wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Jadi meninjaukan kembali gitu. Iya, jadi melakukan istilah di kami pembetulan. Jadi pembetulan kewajiban perpajakannya. Pembetulan kewajiban perpajaknya. Nanti wajib pajak bisa melakukan penyetoran kembali, penyetoran tambahan. Memang umpama ini kemarin saya nyewain rumah belum saya bayar pajak nih gitu. Silakan untuk dibayar pajaknya. Atau saya punya usaha ini kemarin belum saya pajakin, belum kan aja silakan laporkan. Orang-orang tawadu ya. Nah itu kita harus mengungkap ini kan ya, harus memberikan dorongan semangat, motivasi kepada sahabat-sahabat inspirasi kita ya untuk lebih menggiatkan kepada kondisi ini gitu. Nah, misalnya begini, kos-kosan kita misalnya Pak, pada mulai tahun 2016 kemarin di pajak misalnya ada 750.000 ya. Nah, ternyata kan pada beberapa tahun yang berlewat gitu dari 2016 di situ dibangun perumahan gitu ya Pak, dibangun perumahan sehingga ya harga tanah di situ sudah lebih mahal gitu ya, naik sekian persen gitu ya dari harga semula. Nah, sedangkan di dalam penetapan pajak masih tetap di 750, padahal omsetnya setiap bulan sudah berapa jut gitu ya. Nah, itu kan ya. Nah, jadi berdasarkan kondisi ini ya kita menghimbau kepada warga masyarakat kita untuk mengungkap secara sukarela ya atas kesadaran sendiri ya terhadap objek-objek pajak mereka, bukan hanya yang kebesaran nilai pajaknya, tapi juga yang kita merasa ini tidak layak gitu ya, tidak layak tidak pas Bu ya, pas. Kasihannya Pang negara gitu ya, kok dapatnya cuma 130.000 satu bulan gitu ya. Seperti itu padahal kanyang mulai. Iya, ini Pak, untuk Tenhal sendiri Pak, saya ingin tanya Pak, potensi pajaknya Pak untuk Tenhal ini bagaimana Pak?
potensi dari data jadi mungkin kalau dilihat dari kita melihat di Kabupaten Tanah Laut, pada dasarnya Kabupaten Tanah Laut ini sangat berpotensi terhadap sektor ekonomi ya. Kita ngelihat di Tanah Laut ini banyak pertambangan, perkebunan, mungkin ini menjadi faktor pendorong untuk pertumbuhan ekonomi di sini. Selain itu juga perdagangan dan pariwisata juga pasti ya di sini sangat bagus gitu. Kalau kita lihat, makanya potensi di sini pun sangat besar dari sektor-sektor tersebut, terutama sektor pertambangan, perkebunan, apalagi harga komoditas akhir-akhir ini naik. Jadi kita mengetahui ya kayaknya semuanya pada naik gitu Pak ya. Iya, jadi kayak batu bara sangat dibutuhkan untuk listrik, makanya sumber-sumber daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber daya alam yang bagus ini akan mendorong ekonomi. Dan kalau ekonomi berputar lebih bagus, otomatis harusnya potensi perpajakannya pun akan harusnya semakin tinggi. Iya, betul. Kita akan melihat potensi perpajakan di mana di situ ada pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau ekonomi semakin besar, makanya potensi pajak semakin besar. Makanya di Kabupaten Tanah Laut ini beberapa sektor ya mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, di pertambangan, perkebunan, perdagangan, karena di sini perlintasan dari Batu Licin dan Banjarbaru, perdagangannya pun juga pasti bagus gitu. Perdagangan dan juga mungkin sekarang sudah melihat, kalau kita lihat sektor jasa konstruksi ini sudah mulai naik dengan banyaknya perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, baik perbaikan jalan, perbaikan pembangunan gedung-gedung lah, ini jasa konstruksi juga naik, sehingga nanti diperkirakan mungkin potensi dari jasa konstruksi pun harusnya akan naik. Iya, sudah diliriknya sama KP2KP ini. Iya, sudah, jadi tidak luput dari dari kacamatanya ya. Ya. Apalagi nih di perkebunan ya Pak, di mana kita tahu bahwa minyak goreng kan sudah naik ya begitu signifikan, berarti di perkebunan sawit ya akan mengalami harga sawit berarti akan naik nih. Kita akan lihat di harga komoditas juga. Jadi di saat harga komoditas naik, otomatis penghasil komoditas tersebut pasti akan mempunyai keuntungan yang lebih besar. Betul. Karena komoditas ini juga dipengaruhi oleh dunia ya, situasi dunia, karena memang seperti batu bara ini sangat dibutuhkan, otomatis harganya naik. Kelapa sawit pun juga begitu, naik, karet juga naik. Kemarin yang kelapa sawitmu yang 10 hektar kita akan dibuat dulu Bu, ada KP2KP. Bukan, tidak ya. Tidak ya. Ya rekan-rekan, sudah tidak terasa sudah 1 jam kita nih Pak. Bu. Kalau bicara soal pajak ya, ada rasa takut berani gitu. Iya, jangan usah takut ya. Ungkapin seperti Ibu tadi ya, jadi orang tawadhu ya Bu ya. Betul. Kita lebih mengungkap kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk menjadi warga negara yang baik ya, agar kita dapat memenuhi kewajiban kita ya. Salah satunya adalah membayar pajak ya dengan semestinya. Iya, karena kita ini gotong royong seperti Bapak bilang tadi ya. Buat dari kita, buat kita kembali kepada kita juga. Statement closing nih ya untuk masyarakat kita, khususnya kepada para wajib pajak, baik orang pribadi atau juga kepada badan. Oke, terima kasih Bunda Nelly dan Bang Ferry. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada KP2KP Pleheri. Biasanya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat adanya program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini hanya jangka waktunya 6 bulan, 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Jadi mohon untuk wajib pajak atau masyarakat di Kabupaten Tanah Laut bisa mengikuti program tersebut atau menggunakan kesempatan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengikuti program tersebut. Apabila memang ada kesulitan atau pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi radio pada Inspirasi Pagi pada hari ini, nanti Bapak Ibu masyarakat bisa konsultasi juga ke KP2KP Pleheri atau melalui media telepon. Mungkin itu, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut,
pajak kuat Indonesia Maju. Oke, baik.